Kuba yang hari ini gelap gulita sebenarnya bukan terjadi tiba-tiba. Kondisi ini adalah hasil dari konflik panjang antara Kuba dan Amerika Serikat yang sudah berlangsung sejak Revolusi Kuba tahun 1959. Setelah Fidel Castro membawa Kuba ke arah sosialisme dan mendekat ke Uni Soviet, hubungan dengan Washington memburuk sangat cepat. Amerika melihat perubahan ini sebagai ancaman politik dan ideologis yang serius di kawasan Karibia. Situasi makin panas ketika pemerintah Kuba menasionalisasi aset-aset milik perusahaan Amerika. Sebagai respons, Amerika Serikat mulai menekan Kuba secara ekonomi. Tekanan itu kemudian berubah menjadi embargo resmi pada tahun 1962. Sejak saat itu, Kuba hidup di bawah pembatasan perdagangan, keuangan, dan akses ekonomi yang sangat berat. Embargo ini menjadi fondasi dari banyak masalah ekonomi Kuba sampai hari ini. Selama puluhan tahun, embargo ini tidak pernah benar-benar hilang. Kadang dilonggarkan, kadang diperketat. Namun, di era Donald Trump, kebijakan terhadap Kuba kembali dibuat lebih keras. Pada 2025, Gedung Putih menerbitkan NSPM 5 yang menegaskan bahwa Amerika ingin memperkuat tekanan terhadap pemerintah Kuba dengan alasan demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan pembatasan terhadap entitas yang terhubung dengan militer serta aparat keamanan Kuba. Secara resmi, pemerintah Amerika mengatakan bahwa tekanan ini ditujukan kepada rezim Kuba, bukan kepada rakyatnya. Tujuannya, menurut Gedung Putih, adalah agar aliran uang dan kegiatan ekonomi tidak memperkuat negara dan aparat Kuba. Tetapi dalam praktiknya, tekanan ekonomi seperti ini tetap berdampak langsung pada kehidupan masyarakat biasa, terutama ketika yang terganggu adalah sektor energi. Masalah besar Kuba sekarang ada di titik ini. Reuters melaporkan bahwa tekanan terbaru dari Amerika ikut membatasi pasokan bahan bakar ke Kuba. Bahkan sebelum blackout besar terjadi, Kuba dilaporkan hanya menerima 2 kiriman kecil minyak sepanjang tahun itu. Padahal sistem listrik Kuba sendiri sudah sangat tua, rapuh, dan sangat bergantung pada bahan bakar impor untuk menjaga pembangkit tetap berjalan. Saat pasokan energi mulai tercekik, dampaknya langsung terasa. Pada Maret 2026, Kuba mengalami blackout nasional selama 29 jam. Ini menjadi salah satu pemadaman terburuk yang dialami negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun listrik sempat dipulihkan, pemerintah Kuba memperingatkan bahwa pemadaman tetap akan terus terjadi karena kapasitas pembangkit mereka masih jauh dari cukup. Bagi rakyat Kuba, ini bukan sekadar soal lampu mati. Ketika listrik padam, air ikut terganggu, makanan sulit disimpan, aktivitas ekonomi melambat, layanan dasar terganggu, dan kehidupan sehari-hari menjadi jauh lebih berat. AP juga melaporkan bahwa krisis energi dan pangan ini mulai memicu protes di beberapa wilayah Kuba. Artinya, krisis listrik sekarang sudah berubah menjadi krisis sosial dan politik di dalam negeri. Kalau diringkas, alurnya sebenarnya jelas. Awalnya adalah revolusi Kuba, lalu datang embargo Amerika sejak 1962. Setelah itu, ekonomi Kuba semakin rapuh karena aksesnya dibatasi selama puluhan tahun. Ketika Trump kembali memperkeras tekanan, termasuk pada jalur energi, sistem listrik Kuba yang sudah lemah akhirnya tidak mampu bertahan. Hasil akhirnya adalah Kuba yang benar-benar gelap gulita. Jadi, Kuba tidak gelap karena satu malam yang buruk. Kuba gelap karena sejarah panjang konflik politik, embargo ekonomi, dan tekanan energi yang menumpuk selama puluhan tahun. Dan pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya bukan elit politik di Washington atau Havana, tetapi rakyat Kuba sendiri.